Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya oleh Panitia Jakarta Diabetes Meeting untuk menyampaikan sisi quality of life pada penanganan pasien-pasien diabetes. Izinkan saya untuk share slide bahwa diabetes center yang ada di manapun, maka improve quality of life adalah menjadi dasar untuk melakukan semua kegiatan sehingga komprehensivitas dari tata laksana diabetes tidak saja untuk mengontrol gula darah, tetapi yang lebih dari itu adalah melakukan mekanisme peningkatan quality of life pada pasien-pasien diabetes. Ini akan saya bagi menjadi beberapa hal. Saya akan cerita tentang diabetes situasi di Indonesia, bahwa dari data diabetes mellitus di Indonesia, menurut data IDF ada 28,6 juta orang dengan diabetes di Indonesia tahun 2045, yang 19,5 miliar pada tahun 2022, dan merupakan penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia, dan menyebabkan angka ini merupakan angka prevalen yang terbesar di nomor 5 di dunia untuk diabetes di Indonesia. Dari Riskesdas kita dapatkan bahwa 88,5% prevalen pasien berada dalam peningkatan tren untuk diabetes dari waktu ke waktu. Peningkatan tren diabetes ini berkaitan dengan impaired glucose tolerance yang makin banyak disebabkan oleh risk faktor yang juga semakin banyak seperti obesitas, gaya hidup, dan sebagainya. Dari Diabetes Care Asia didapatkan bahwa 70% pasien diabetes itu tidak mencapai target gula darah yang terkontrol. Kalau ini tahun 2021, ini tahun 2045, maka akan terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat pasien-pasien di Indonesia kalau kita tidak melakukan pencegahan dan kita tidak melakukan intervensi yang lebih dini lagi. Teman-teman sekalian, pasien di data Diabetes Care populasi diabetes di Indonesia, komplikasi lifestyle, modifikasi lifestyle, pengobatan rutin untuk melakukan kontrol gula darah menyebabkan pasien tersebut harusnya bisa mencapai target gula darah. Kenyataannya apapun yang kita lakukan selama ini ternyata hanya 30,8% pasien itu gula darahnya terkontrol kurang dari 7. Padahal dari evaluasinya sudah dilakukan evaluasi pengobatan dan rutin medication-nya mencapai 73,2%. Follow up di healthcare itu juga sudah mencapai 68,7%. Diet baru 30% yang melakukan diet dengan baik, physical activity baru 20% melakukan physical activity, dan monitoring gula darah masih 19,3%. Ini yang menyebabkan kumpulan dari semua ini, pasien compliance ini yang menyebabkan maka target gula darah di Indonesia masih 30,8% yang sesuai dengan target yang ada. Glycemic control bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, dan komplikasi tersebut menyebabkan quality of life pada pasien-pasien menjadi terganggu. Antara lain misalnya kesemutan, peripheral neuropati, ini terjadi 59,1%. Kemudian disfungsi ereksi juga terjadi hampir sepertiga dari pasien-pasien diabetes. Kelainan mata juga hampir sepertiga pasien-pasien diabetes. Penyakit jantung kira-kira 20% lebih pada pasien-pasien diabetes yang terdeteksi. Karena ada beberapa penyakit jantung kardiovaskuler yang tidak terdeteksi pada pasien-pasien diabetes. Kelainan ginjal terjadi pada 14% dan diabetic foot terjadi pada 12%. Keseluruhan prevalence komplikasi ini menyebabkan quality of life pada pasien-pasien diabetes menjadi terganggu. Karena itu, untuk melakukan pendekatan yang komprehensif, apabila kita akan melakukan pengobatan pasien diabetes secara terintegrasi, maka diabetes, komplikasi, dan quality of life
adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. WHO menyatakan bahwa fisikal, mental, sosial menjadi salah satu determinan utama untuk meningkatkan quality of life pada pasien apapun. Dan itu adalah definisi sehat. Dan definisi sehat tersebut pada pasien diabetes dievaluasi dengan adanya komplikasi, adanya keluhan, dan secara umum apa yang kita lakukan pada pasien-pasien diabetes tidak hanya untuk melakukan penurunan gula darah, tapi lebih dari itu yang kita harus lakukan adalah peningkatan quality of life secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan quality of life tersebut sebenarnya bisa dilihat dari perspektif kesehatannya, kondisi fisiknya, kondisi sosial, dan kondisi emosional statusnya. Bisa dengan berbagai macam instrumen, misalnya diabetes quality of life instrumen, Eurocall 5D instrumen, diabetes specific quality of life instrumen, dan short form series SF36 instrumen. Instrumen-instrumen tersebut ini ada instrumen yang digunakan untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya quality of life pada pasien-pasien diabetes tersebut bisa dievaluasi. Jadi teman-teman sekali lagi, mengobati pasien diabetes bukan hanya mengontrol gula darah, tetapi menghindari komplikasi dari atas sampai bawah sehingga tidak menimbulkan keluhan pada pasien, sehingga pasien bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yang maksimal dan optimal. Teman-teman sekalian, kondisi deteriorisasi quality of life, penurunan quality of life pada pasien-pasien diabetes itu cenderung menurun disebabkan karena berkaitan dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun akibat komplikasi yang ditimbulkan. Kemudian disebabkan juga karena faktor mental, antara lain depresi dan ansietas. Karena seringnya hipoglikemi, kemudian faktor keluhan-keluhan non-spesifik yang timbul beberapa saat sekali, kemudian timbulnya gula darah yang tidak terkontrol, dan sebagainya menyebabkan pasien itu mengalami depresi kesehatan mental. Durasi diabetes juga menentukan pengobatan rutin yang didapatkan. Dan kadang-kadang pengobatan tersebut menimbulkan compliance pasien yang dituntut. Menuntut compliance pasien yang baik akibat deteriorisasi yang muncul karena burden rutin medication yang sudah digunakan dalam jangka waktu yang panjang juga menyebabkan quality of life pada pasien-pasien diabetes mengalami penurunan. Jadi kondisi diabetes, unsatisfactory glycemic control, dan development komplikasi menjadi benang standar, benang merah untuk menunjukkan bahwa quality of life itu sangat penting pada pasien-pasien diabetes. Dan diabetes, kita lihat quality of life menjadi sangat penting pada pasien-pasien diabetes karena semakin jelek komplikasi yang timbul, maka semakin jelek quality of life pada pasien tersebut. Maka adalah mandatori untuk melakukan terapi komplikasi pada pasien-pasien diabetes, antara lain dengan melihat kondisi ginjalnya, kondisi kakinya, cardiovascular complication, kondisi cerebrovaskulernya, dan komplikasi lainnya seperti neuropati, sehingga ini menjadi pendekatan yang komprehensif pada pasien-pasien diabetes. Worst quality of life secara general bisa dilihat dengan mempunyai odds ratio 3,038 secara signifikan pada pasien-pasien diabetes yang berjalan. Kemudian physical health problem resulting or total limitation juga mempunyai signifikansi yang besar. Social functioning pada pasien-pasien diabetes akibat komplikasi juga mempunyai peran yang besar pada quality of life. Dan persepsi tentang sehat pada pasien-pasien diabetes itu juga memperlihatkan perburukan apabila komplikasi masih terus berjalan. Jadi mengembalikan pasien-pasien diabetes pada kondisi yang normal merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam aspek terapi komprehensif menanggulangi pasien dan mengobati pasien diabetes secara keseluruhan.
Teman-teman sekalian, link antara comprehensive diabetes care dan improvement quality of life menjadi sangat penting karena manajemen yang excellent pada pasien-pasien diabetes akan ditentukan oleh pendekatan multidisiplin. Dan multidisiplin tim menjadi salah satu standar yang harus dilakukan pada center-center diabetes yang akan bekerja secara bersama-sama. Comprehensive diabetes care, prevention komplikasi, dan improvement quality of life menjadi benang merah yang harus diselesaikan pada pengobatan seluruh pasien diabetes. Optimal diabetes management harus tercapai dengan mencapai gula darah yang terkendali, melakukan prevensi dan early deteksi pada pasien komplikasi, dan melakukan disability limitation yang berkaitan dengan manajemen of complication yang komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Kadangkala pengobatan dan jenis pengobatan juga menentukan. Yang tadinya butuh satu macam obat, kemudian harus ditambah 2 macam obat, juga menentukan glycemic control pada pasien-pasien diabetes yang berkaitan dengan quality of life dan kontrol-kontrol gula darah yang dilakukan pada pasien-pasien diabetes. Pada pembentukan diabetes center, maka improving quality of life harus menjadi salah satu determinan utama, di mana integrasi antara comorbidity dan possible komplikasi yang muncul merupakan kegiatan specialty untuk center-center diabetes. Karena di pasien-pasien diabetes kadang-kadang tidak berdiri sendiri, pasien-pasien diabetes berdampingan dengan comorbidity yang lainnya, misalnya hipertensi, dislipidemia, obesiti, yang seringkali berkaitan dengan kondisi komorbid pasien, kemudian disertai dengan komplikasi yang muncul pada pasien-pasien diabetes. Secara keseluruhan, maka kondisi diabetes yang muncul pada seseorang, komorbidity yang ada pada pasien-pasien diabetes, dan kronik komplikasi yang muncul pada pasien-pasien diabetes menyebabkan kegiatan perbaikan quality of life menjadi determinan utama pada center-center diabetes. Multidisiplin care pada diabetes merupakan diabetes adalah tata laksana harus dikerjakan pada diabetes center team. Multidisiplin tim tersebut harus konsisten pada medical specialist, treatment, dan healthcare profesional secara optimal melakukan manajemen pada pasien-pasien di semua stage, baik dari stage prevensi dan early detection diabetes, baik pada stadium manajemen diabetes, dan pada stadium manajemen komplikasi. Misal di manajemen prevensi adalah faktor genetic screening, early intervensi, dan early detection menjadi sangat penting, dan di sini berperan endokrinologis, internis, nutritionist, dan general practitioner atau dokter umum pada saat melakukan prevensi dan early detection pada pasien diabetes. Sedangkan ketika pengobatan diabetes sudah muncul pada seorang, maka achievement optimal glycemic control menjadi sangat penting. Peran-peran para spesialistik ini juga menjadi penting pada fase pengobatan untuk mengontrol gula darah. Ketika komplikasi sudah mulai timbul, maka peran-peran spesialistik tim juga diperlukan lebih banyak lagi, seperti selain tentu endokrinologis dan internis, maka kardiologis juga masuk di dalamnya, nefrologis masuk, bedah vaskuler juga ikut, ophthalmologis juga masuk, dan sebagainya. Maka kalau di dalam diabetes center membangun fundamen piramida spesialistik yang berperan pada tiap-tiap fase kondisi diabetes menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan quality of life pada pasien-pasien diabetes. Jadi multidisiplin care pada diabetes di diabetes center merupakan salah satu kunci kalau kita ingin meningkatkan quality of life pada pasien-pasien diabetes. Misalnya disfungsi ereksi terjadi pada sepertiga pasien diabetes, urologis berperan. Kemudian retinopati diabetes ada di sekitar juga sepertiga, ophthalmologis berperan di dalamnya. Kardiovaskular problem, nanti kardiologis berperan.
Kemudian renal problem, nephrologis berperan. Diabetic foot di dalamnya vascular surgeon berperan. Semua ini kalau bisa bekerja sama dalam satu tim yang kompak di dalam diabetes center team, maka akan memperbaiki pasien dari segi quality of life. Yang kita inginkan adalah membuat pasien itu tetap sehat, tetap merasa sehat, walaupun mereka menderita diabetes. Yang penting bukan kadar gula darah di dalam angka laboratorium, hasil laboratorium saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa mengurangi keluhan-keluhan yang timbul akibat komplikasi yang ada. Di Indonesia, optimalisasi referral hospital dan diabetes care referral hospital menjadi sangat diperlukan. Antara lain adalah visi di Kementerian Kesehatan bahwa di 34 provinsi harus minimal di tiap provinsi ada satu klinik paripurna dan utama sebagai referral hospital untuk diabetes team. Dan di 504 kota madya paling tidak ada satu klinik diabetes madya sebagai referral hospital. Ini adalah referral hospital yang kita ingin bangun. Ada National Referral Hospital sebagai pengampu, kemudian Provincial Hospital sebagai pengampu dari kabupaten dan kota madya hospital di dalam penanganan pasien diabetes. Kalau jenjang diabetes ini bisa berjalan dengan baik, maka referral treatment pada pasien-pasien diabetes menjadi berjalan dengan baik pula. Dan kita harapkan maka secara konsep 2022 ini sudah terbentuk organisasi training dan integrasi sistem di dalam tim itu terbentuk di tahun 2022 ini, dan outpatient clinic serta diabetes medication development, diabetes mortality medication sudah berjalan di tahun 2022. Di tahun depan kita berusaha untuk mendekatkan multidisiplin team formation untuk klinik diabetes dan melakukan screening secara lengkap pada komplikasi diabetes. Dan di tahun 2024 kita harapkan screening komplikasi serta manajemen pasien-pasien di referral hospital itu sudah berjalan dengan maksimal. Diabetes Center di Indonesia dengan mengutamakan quality of life, diharapkan maka Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai populasi diabetes yang besar akan mampu melakukan tata laksana diabetes secara populasi based study, mampu melakukan evaluasi prevensi dan intervensi secara baik, dan melakukan aplikasi precision medicine di Indonesia. Ini adalah satu proyek yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendekatan yang lebih advance lagi dalam pengobatan pasien-pasien diabetes yang kita sebut sebagai precision medicine. Dalam precision medicine, diagnostik dan terapi dilakukan secara optimal pada pasien-pasien diabetes, baik yang terkontrol untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dulu kita mengenal adanya pengobatan yang didasarkan pada keluhan dan diagnosis yang ditentukan oleh dokter. Masa itu kita sebut sebagai intuitive medicine. Kemudian sejalan dengan berkembangnya ilmu statistik, maka dikembangkan pengobatan yang berbasis pada apa yang ditemukan di dalam studi populasi dan studi epidemiologis yang paling mendekati tingkat kemaknaan statistik yang tinggi. Fase itu kita kenal dengan fase evidence-based medicine. Di masa depan ternyata dengan evidence-based medicine yang kita kerjakan tadi, kita cuma bisa mengontrol kadar gula darah pasien-pasien kita 30% dari pasien normal. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan pasien dengan melakukan precision medicine. Dengan precision medicine, maka akan didekati pasien itu secara subklasifikasi yang lebih detail dan secara individual akan ditreatment berdasarkan evaluasi dan compatibility yang didasarkan oleh kolaborasi 3 hal. Yang pertama adalah faktor klinisnya, yang kedua adalah faktor genetiknya, yang ketiga adalah kompilasi antara kedua faktor tersebut sehingga kita bisa melakukan pengobatan yang adekuat.
kalau dulu aplikasi precision medicine itu didesain kepada subpopulasi seperti ini, kalau masa individual treatment, maka kalau ada obat-obat yang mempunyai efektivitas yang lebih besar sebagai greater respon yang paling besar, maka obat tersebut dipilih berdasarkan atas kondisi spesifik seseorang, berdasarkan atas faktor genetik yang dievaluasi. Ini kita sebut sebagai precision medicine. Dengan mengembangkan sequencing genetik yang harganya sudah semakin murah, maka pengobatan diabetes ke depan mungkin akan lebih bisa dilaksanakan. Dan ini kita sudah mulai di Indonesia, di BGSI, dengan melakukan pendekatan pada pasien-pasien diabetes yang monogenik. Sebagai konklusi, bahwa diabetes masih merupakan burden of disease di Indonesia yang secara global masih meningkat trennya, dan pendekatan diabetes tersebut harus dikontrol dengan melakukan pendekatan tidak saja pada kondisi klinisnya, tetapi juga pada quality of life. Yang penting bukan pasien datang itu diobati dengan angka laboratorium, tetapi keluhan klinik apa yang paling mengganggu pasien tersebut sehingga quality of life-nya menjadi lebih baik. Dan ini diperlukan quality center yang menerapkan multidisiplin secara komprehensif. Pada diabetes center, optimized diabetes management tersebut dilakukan di semua step pengobatan diabetes, dan kolaborasinya tentu akan tergantung pada interaksi yang harmonis berbagai macam specialty, baik tenaga yang profesional untuk meningkatkan quality of life pada pasien-pasien diabetes. Dan pada diabetes center tersebut diharapkan riset pada masa depan akan melahirkan beberapa pendekatan lebih spesifik dan lebih individual pada pasien-pasien diabetes. Salah satunya adalah menggunakan presisi medicine. Indonesia menerapkan diabetes center ini untuk salah satu referral sistem unggulan di semua rumah sakit di Indonesia, dan kita harapkan di setiap provinsi ada satu referral klinik diabetes, di setiap kabupaten ada klinik diabetes, dan kita harapkan maka komplikasi yang timbul dan menyebabkan quality of life pada pasien-pasien diabetes menjadi lebih menurun lagi dan lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan quality of life pada pasien-pasien diabetes lebih baik lagi sejalan dengan perbaikan tata laksana yang komprehensif di antara multidisiplin yang ada di diabetes center. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.